Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel misteri kita kali ini. Jangan lupa support dan dukung kami di Teringat Misteri. Semoga kalian suka dan kita bisa terus bercerita. Pada kali ini saya akan mengisahkan pengalaman nyata yang dialami oleh teman saya. Katanya boleh aja disebutin sih namanya. Namanya Mas Ben ya. Mas Ben ini teman satu kantor dan dia bekerja sebagai staf di kantor kami. Dia berasal dari salah satu desa nggak jauh dari kantor, dan desa tersebut memang cukup lumayan ya, artinya suasananya memang belum terlalu ramai, belum seperti perkotaan, karena kita harus melalui jalanan yang gelap tanpa penerangan ya, kurang lebih jaraknya sekitar 2 kilo ya, baru nyampe desa itu. Artinya kalau bisa dibilang desa itu agak masuk ke dalam perkampungan gitu. Kali ini disponsori oleh Sony dan Teh Pucuk, juga Samsung Refill. Nah, ini senjata saya untuk tetap bisa bercerita. Oke, kita mulai saja. Jadi Mas Ben ini mengalami hal ini waktu zaman dia masih muda dulu ya, jadi beberapa tahun yang lalu. Jadi kisah ini memang sudah lama. Pada saat itu Mas Ben dengan kawan-kawan lagi nongkrong gitu ya. Ya, suasana pedesaan kita tahu kan agak-agak gelap gitu kan, belum banyak penerangan gitu. Jadi dia sama temen-temen nongkrong dari mulai habis isya gitu sampai malam banget, sampai dini hari gitu. Nah, memang gak ada firasat apa-apa. Mas Ben dengan temen-temennya enjoy aja, karena memang kegiatan mereka tiap hari ya nongkrong gitu kan, di depan warung gitu kan, warung kopi, sambil mesen kopi, ngerokok. Mereka ya sekedar bercengkrama gitu, membahas sesuatu yang bagi sebagian orang yang mungkin itu hanya obrolan-obrolan biasa. Waktu menunjukkan jam 1 kurang lebih. Ketika itu beberapa temannya sudah mulai pulang gitu, sudah mulai minta izin pulang gitu kan, tinggal Mas Ben dengan 2 orang temannya. Dan akhirnya karena memang sudah nggak rame lagi, obrolan juga sudah mulai habis gitu kan, nggak ada yang dibahas. Akhirnya Mas Ben memutuskan ya sudahlah, ikut pulang gitu. Nah, waktu itu Mas Ben pulang jalan kaki dari mulai warung kopi itu menuju ke rumahnya ya, berjarak kurang lebih 200 meteran. Jalanan masih belum beraspal, jalanan masih kerikil ya, tau lah kerikil batu gitu ya, yang sebagian batunya masuk ke dalam tanah. Cuaca memang agak cerah, dan suasana jam 1 malam di pedesaan itu memang sudah sangat sepi. Sebagian besar orang sudah masuk rumah, sudah tidur gitu. Mungkin ada beberapa saja orang yang masih leyeh-leyeh di luar rumah sambil merokok, dan sesekali Mas Ben menyapa mereka. Sambil berjalan, di otak Mas Ben berpikir bahwa ini jangan-jangan saya nggak dapet pintu gitu, artinya nggak dibolehin masuk sama orang tuanya. Tapi ya karena memang udah terbiasa, ya kita coba aja, kata Mas Ben kan, kita ya udahlah kita pulang gitu. Nah, sesampainya di depan rumah itu penerangannya masih pakai, tahu nggak sih, lampu tempel gitu, lampu minyak yang ditempel di dinding gitu ya. Belum ada listrik waktu itu, lampu minyak yang hanya ditempel di dinding gitu. Nah, dia buka pagar, dia masuk, dia ketok pintu, ternyata gak ada sautan gitu. Mungkin orang tuanya udah pada tidur, sehingga Mas Ben harus memutari rumah gitu kan, untuk mencari jendela kamar orang tuanya dan diketuk dari situ. Kayaknya Mas Ben dibukakan pintu oleh orang tuanya. Dia masuk ya kan, dan menuju ke kamar mandi. Setelah selesai berurusan dengan kamar mandi, nah,
Sejak saat dia keluar dari kamar mandi menuju kamarnya gitu, di sebelah kanan dia itu kan, jadi rumahnya itu kan bertetangga gitu ya, dan jarak antara rumah dengan tetangganya ya hanya beberapa meter saja. Nah di sebelah rumah tetangganya itu ada sumur yang memang digunakan untuk mandi, untuk mencuci dan lain sebagainya oleh tetangganya itu. Nah karena tidak dibatasi pagar, karena rumah-rumah pedesaan zaman dulu itu tidak ada pagar pembatas, hanya mungkin tanaman-tanaman kecil saja, karena memang lahannya, halamannya memang kelihatan luas gitu. Nah ketika Mas Ben berjalan menuju kamarnya, Mas Ben dengar gitu kan, di situ ada kayak orang mandi, suara air yang disiram gitu, kerucuk gitu kan. Ya pada saat itu memang sudah biasa, tapi kebetulan jadi tetangganya ini ada pengantin baru gitu ya, barusan nikah gitu. Namanya otak cowok gitu kan, wah ini kayaknya pengantin lagi mandi nih gitu kan. Nah, mungkin habis habis malam pertama gitu, jadi agak excited juga gitu kan. Akhirnya namanya cowok gitu kan, dia coba ngelihat dari pintu kaca nako gitu, tahu kan kaca nako yang kacanya bisa dibuka gitu, yang berjejer bisa dibuka. Hanya dia ngintip dari situ, bukan ngintip orang mandi sih, hanya memastikan rasa penasarannya ini pengantin baru yang kemarin nikahan bukan gitu. Pas kaca nako dibuka pelan gitu, dia ngintip. Nah sumur itu di atasnya ada lampu tempel yang ya nyalanya nggak seberapa gitu kan, warnanya agak merah gitu. Nah di samping sumur itu ada sosok berdiri, rambutnya panjang, dan dia sedang mainan air. Dia pikir ini si pengantin perempuan gitu kan. Ketika lebih diperhatikan lagi, itu ternyata kaki dari sosok itu nggak nempel ke tanah, di jaraknya sejengkal gitu, nggak nempel ke tanah. Tiba-tiba kaget, shock gitu kan. Dan lebih shocknya lagi, si sosok itu yang tadinya mukanya menghadap ke sumur tiba-tiba melirik ke arah Mas Ben, dan jelas banget terlihat gitu kan, itu mukanya rusak. Dan ketika dia nyengir gitu nyengir, dan keluarlah taringnya itu panjang banget sampai, wah itu kan, ini Mas Ben bukan lagi lari gitu, tapi dia histeris teriak gitu kan, lari ke kamar ibunya dan bilang ke ibunya bahwa di sebelah rumah di sumur itu ada kuntilanak lagi mandi. Dan itu sosok kuntilanak itu bener-bener mukanya pucet gitu kan, matanya merah. Dan ketika dia nyengir gitu, nyengir nyerem gitu, serem banget gitu, itu taringnya itu keluar gitu, taringnya keluar. Wah itu pengalaman Mas Ben yang paling gak bisa dilupain. Nah akhirnya dia masuk ke kamar ibunya, membangunkan ibunya, dan malam itu juga Mas Ben ya tidur sama ibunya, sama bapak ibunya, gak berani tidur di kamar sendiri. Nah besok paginya geger kan, diceritain kan gitu. Nah, tetangga juga ternyata malam itu pas ada suara gemercik air, ada kuntilanak mandi, itu nggak kedengeran, berarti hanya Mas Ben yang mendengarkan dan mengetahui adanya hal itu. Ya mungkin ini akibat pikiran ngeres gara-gara dia pengen ngintipin pengantin baru gitu ya, ternyata yang diintip malah sosok yang sangat menyeramkan. Nah keesokan paginya gegerlah cerita itu, dan seperti biasa Mas Ben juga dengan teman-temannya gitu kan ya nongkrong seperti biasa. Memang tidak ada rasa kapok gitu kan, karena memang orang dulu itu ya nggak terlalu penakut kayak zaman sekarang. Ya memang suasana pedesanya udah mendukung lah untuk membangun mental gitu kan supaya nggak takut. Nah besoknya Mas Ben kan bekerja gitu ya,
dia bekerja, dan satu saat kemudian gitu dia pulang agak maghrib gitu, agak sore gitu. Karena tadi yang saya katakan jarak antara desa dan desa lainnya itu dibatasi dengan jalan yang begitu panjang ya. Kalau bahasa orang Indramayu itu namanya toang atau jalan kosong yang memang kanan kirinya itu sawah. Dan sepanjang kurang lebih 1-2 km itu jaraknya. Nah, dia naik motor, dia jalan gitu dari satu desa ke desanya. Suasana sudah mulai maghrib, beberapa lalu lalang mungkin masih ada tapi sudah sangat jarang. Nah, tiba-tiba di sebuah jembatan, jadi di tengah-tengah jalan itu, di tengah-tengah toang itu atau jalan kosong itu ada jembatan irigasi gitu kan. Nggak terlalu panjang jembatannya, hanya sekitar 10 meteran. Nah, Mas Ben melewati jembatan itu tanpa ada pikiran macam-macam karena memang sudah tiap hari biasa lewat situ. Tapi entah kenapa maghrib itu terasa beda gitu, suasananya nggak bikin nyaman di hati. Ada apa ini kan? Tiba-tiba beberapa meter sebelum jembatan itu ada aroma yang dia cium. Aromanya itu seperti ubi kebakar gitu ya. Jadi kayak bakaran ubi gitu. Baunya khas banget gitu kan. Dan di otak Mas Ben ini, wah ini ada sesuatu ini kan, karena mana ada maghrib-maghrib orang bakar ubi di sekitaran sawah. Kalaupun ada mungkin ya sore hari tadi, mungkin ada petani yang lagi kerja. Kalau maghrib biasanya petani kan sudah pada pulang gitu. Nah, ternyata benar saja di sebelah kiri jembatan itu ada bangunan yang memang sudah rusak, bangunan lama gitu yang sudah rusak. Dan di samping bangunan itu ada sosok hitam tinggi besar, matanya berwarna merah, yang memperhatikan Mas Ben sejak tadi. Jadi begitu sampai di jembatan, dia nengok ke arah kiri. Di samping bangunan rumah itu sudah ada sosok hitam yang matanya menyala merah. Wah, Mas Ben langsung geber kan, langsung geber gas gitu kan. Syukurnya alhamdulillahnya memang tidak terjadi sesuatu, dia hanya bisa menampakkan saja. Dan seingat saya pun kalau ada jin yang menampakkan diri gitu kan, tapi bentuknya kacau gitu, ada yang berdarah-darah, ada yang rusak, itu jinnya masih level rendah gitu. Tapi kalau ada jin yang sudah menampakkannya sempurna seperti manusia, bahkan ya misalnya memakai baju kerajaan gitu ya, itu jin yang patut diwaspadai. Karena apa? Biasanya itu levelnya udah tinggi, ilmunya udah lebih tinggi dibanding jin yang kayak kuntilanak, kayak yang rusak-rusak mukanya itu hanya sekedar bisa nampak dan hilang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah gitu. Jadi setelah melihat sosok itu, Mas Ben langsung geber gas kan ke rumahnya. Dan memang di desa itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, kita tahu bersama yang namanya desa itu kan kadang-kadang wilayahnya juga masih alami gitu, masih belum banyak tersentuh orang, sehingga sukalah jin-jin pada ngumpul di situ. Nah, sampai beliau bekerja saat sekarang ini, Mas Ben juga masih sering dihadapkan pada kenyataan bahwa dia sering diganggu, dia sering melihat sesuatu gitu. Seperti di kantornya dia beberapa kali juga melihat kayak ada penampakan wanita, kayak penampakan sesuatu yang ada di kantornya gitu. Karena mungkin sudah terbiasa sampai detik ini, sampai zaman sekarang desanya sudah berkembang, sudah ada listrik dan lain sebagainya, ya beliau tetap aja bolak-balik jalur itu dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Artinya kadang kita takut itu karena kita baru mengalami, tapi karena semakin biasa mungkin rasa takut itu semakin berkurang dan jadinya ya biasa aja, nggak terlalu mengganggu gitu kan. Nah, satu saat itu saya lagi di kantor gitu kan, malam gitu ya, saya lagi di kantor malam, Pak Haji nelfon. Zaman belum ada WhatsApp ya,
itu masih pakai BlackBerry gitu kan. Beliau telepon, tiba-tiba telepon sekitar pukul berapa ya, sekitar pukul 10-an gitu. Kebetulan di kantor saya lagi ada kerjaan, dan jarak antara kantor saya dengan rumahnya itu hanya beberapa meter saja sih. Jadi hanya dipotong dengan jalan utama, dan di seberang di seberang kantor saya itu ada rumah dia gitu. Nah, saya ditelepon, "Mas, mau lihat kuntilanak enggak?" katanya gitu. Nah, ini kan menarik ya. Saya bilang saya mau lihat kuntilanak. Ya udah sini katanya. Oke. Ini memang rasa penasaran saya tinggi. Dari dulu saya pengen lihat penampakan. Tapi kadang-kadang keberanian itu muncul tapi tidak dibarengi dengan wujudnya penampakan gitu, sehingga ketika saya down, ketika saya lagi nggak berani ya nggak juga gitu pengen melihat penampakan. Nah, waktu itu saya lagi berani gitu, lagi mentalnya lagi tinggi, adrenalinnya lagi bagus gitu kan. Saya oke, Pak Haji. Nah, saya datang kan, saya lari, saya keluar kantor, suasana udah gelap ya, malam gitu kan. Nah, Pak Haji itu nunggu di depan rumahnya. Saya temuin dia, "Gimana Pak Haji? Kuntilanaknya?" katanya gitu kan, excited banget kan, saya pengen lihat gitu. "Ada," katanya, "ayo ikut." Tapi lewat belakang gitu kan. Ternyata kata Pak Haji kuntilanak ada di belakang rumahnya gitu, di kebun belakang rumahnya. Pelan-pelan katanya kan. Ya, saya jalan pelan gitu kan. Ya agak ngeri juga kan, tapi karena ada Pak Haji di situ ya saya memberanikan diri kan. Oke lah, it's okay. Kalaupun ada sesuatu ada Pak Haji gitu, saya agak-agak tenang aja gitu. Ini saya jalan di depan gitu kan, Pak Hajinya beberapa meter di belakang. Dan tiba-tiba setelah saya memasuki setengah gitu kan ke kebunnya, itu dari pojok kiri depan memang ketutupan semak gitu, ketutupan pohon-pohon pepaya gitu, gelap banget gitu, nggak ada penerangan di situ. Itu saya dengar suara kayak cewek nangis, tapi nangisnya tuh apa ya, nangisnya tuh menyayat gitu, menyayat hati kayak gitu. Ini antara takjub, takut, dicampur dengan penasaran yang tinggi waktu itu. Saya datang, saya terusin langkah ya kan. Kata Pak Haji, "Udah maju aja tapi pelan-pelan," katanya. Itu sambil suaranya gak hilang-hilang gitu kan, maju. Nah, beberapa langkah ke depan tiba-tiba saya nggak ngelihat sosoknya, tetapi semacam ada sesuatu yang terbang ke atas gitu, terus nabrakin pohon mangga gitu kan, gitu, lari ke atas kepala saya gitu. Saya nggak lihat wujudnya, saya nggak bisa melihat sesuatu yang menabrak pohon mangga itu, tapi jelas banget itu sesuatu tuh nabrakin daun-daun mangga gitu di atas kepala saya. Serak. Udah pas lihat itu, walaupun gak ada wujudnya, itu kontan aja kan. Saya sama Pak Haji lari, dan nggak tahu juga kenapa Pak Hajinya ikut lari gitu. Saya lari kan menuju ke kantor, Pak Haji juga tuh lari, kita ngos-ngosan bareng gitu kan. "Pak Haji, ini apa?" kata saya tuh. "Kamu lihat enggak?" Saya nggak ngeliat sesuatu, tapi hanya melihat sesuatu kayak angin nabrakin daun-daun mangga di atas kepala. Itu jaraknya agak-agak tinggi gitu. Itu beneran luar biasa gitu kan, karena kejadiannya malam dan saya baru mendengar suara tangisan itu luar biasa kayak gitu ya, menyayat hati gitu kan. Mungkin dia lagi sedih kehilangan mantan atau apa, saya nggak tahu, tapi yang pasti sosok ini atau sesuatu yang saya dengar ini direpresentasikan atau diceritakan oleh Pak Haji ini adalah kuntilanak gitu. Dan memang di beberapa warga di situ lagi ada sesuatu gitu kan, lagi ada banyak gangguan dari kuntilanak. Percaya nggak percaya, itu yang saya lihat, tetapi sosoknya sendiri saya nggak pernah. Itu pun hanya sekedar angin yang menabrak dan suara. Saya nggak pernah mampu dan nggak pernah bisa melihat sosok apapun gitu, hanya suara dan suara. Akibatnya penasaran saya semakin tinggi gitu kan. Ya wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu adanya makhluk gaib ada di mana. Hanya saja kami yang merasakan hal itu. Ya kalau mereka jahil, kita cukup terganggu. Oleh karena itu ya kita sebagai manusia wajib memahami bahwa kita hidup berdampingan.
beda dimensi, beda alam, tapi kita berdampingan, sehingga tugas kita adalah saling menghormati, tidak menantang, tidak mengejek, tetapi pun tanpa disadari, karena mereka melihat kita dan kita nggak bisa melihat mereka, ya kadang-kadang kita yang jadi korban, digangguin oleh mereka. Cuman satu hal yang saya kasih tahu, yang pengen saya kasih tahu adalah ketika perwujudan itu adalah jin yang berwujud hancur gitu, rusak dan menyeramkan, yakinkan dalam hati bahwa itu adalah jin dengan level terendah gitu, dan dia hanya bisa wujud dan hilang tanpa melakukan apapun. Tapi kalau jinnya sudah berbentuk manusia, sudah kita nggak bisa bedain itu manusia atau bukan, dan wujudnya sempurna, maka levelnya udah tinggi, dan itu yang wajib kita waspadai. Tipu dayanya kita wajib waspadai. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Kita juga tidak berharap bertemu dengan hal-hal seperti itu, tapi kalaupun bertemu, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Tetap bahagia, tetap sehat, jangan lupa ikuti protokol kesehatan karena wilayah kita sekarang lagi zona merah. Mudah-mudahan cerita ini juga bisa menghibur di rumah ya. Saya coba upload dengan agak sering gitu kan, supaya bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe ya kan, kemudian support kami dengan like, komen, dan aktifkan loncengnya ya, biar kita bisa sharing bersama kalau saya mengupload sesuatu yang mungkin bisa menghibur kalian semua di rumah. Itu saja yang bisa ceritakan siang hari ini, sambil menunggu waktu sore kita santai-santai, karena nanti malam rencananya kita akan nge-live ya dengan kasih hub lagi di RGB Studio. Thank you. Salam misteri dari Teringat Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.